Haleluya. Saya Joshua Alessandro Ondang. Dan kali ini kita akan membahas materi spiritualitas tentang hamba Tuhan dan seksualitas dengan dosen pengampu Bapak Pendeta Dr. David Livingstone Araro MTH. Seksualitas ini adalah topik yang sering dianggap tabu sebenarnya. Tapi pada dasarnya sebenarnya seksualitas ini adalah hal yang penting untuk dibicarakan. Kenapa penting dibicarakan? Karena seksualitas ini dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kejahatan langsung mungkin meliputi pemerkosaan, perzinahan, dan penyimpangan seksual. Nah, untuk itu kita kali ini akan belajar tentang seksualitas sehingga kita dapat menyikapi hal tersebut dengan baik. Definisi dari seksualitas sendiri adalah berasal dari kata seks yang berarti jenis kelamin. Nah, seksualitas adalah segala hal yang berkaitan dengan seks tersebut, jenis kelamin. Nah, menurut Alkitab, Tuhan menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Penyimpangan seksual terjadi karena faktor genetik dan lingkungan. Meskipun harus diingat bahwa meskipun faktor genetik ini ada, namun kasusnya sangat jarang. Jadi faktor utama penyimpangan seksual itu terjadi akibat faktor lingkungan. Itu harus kita ingat, itu harus kita pahami dulu. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami adalah apa hubungan seksualitas dan dosa. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 kita belajar bahwa dosa merusak manusia dari dalam. Penyimpangan seksual seperti yang saya katakan tadi itu bersumber dari faktor genetik maupun lingkungan. Bahwa dosa benar-benar bekerja dari dalam tubuh manusia. Nah, kalau begitu, apa rancangan Tuhan tentang seksualitas ini? Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolong bagi Adam, menunjukkan bahwa seksualitas dirancang untuk mendukung tujuan ilahi Tuhan, yaitu mengelola bumi. Nah, pengelolaan bumi ini dilakukan lewat keturunan yang dihasilkan dari hasil hubungan seksual. Nah, hubungan seksual ini menghadirkan kenikmatan. Tuhan merencanakan seks dengan nikmat karena seks itu melelahkan, menyakitkan dan menyusahkan. Namun kenikmatan tersebut harus diingat kembali menyebabkan berbagai penyimpangan seperti hubungan seks di luar nikah. Sedangkan kita harus memahami kembali tujuan seksualitas menurut Tuhan itu apa. Nah, tujuan seksualitas menurut Tuhan, pemahaman yang benar tentang tujuan seksualitas itu sangat penting untuk kita miliki dan untuk kita menyikapi seksualitas dengan benar. Seksualitas yang keliru seringkali lahir dari kurangnya pemahaman tentang tujuan ilahi di balik penciptaan seksualitas. Apa saja tujuan ilahi tersebut? Tujuan ilahi tersebut adalah potensi untuk beranak cucu. Perintah untuk beranak cucu. Tuhan menciptakan seksualitas agar manusia dapat beranak cucu. Hubungan seksual yang benar menghasilkan keturunan yang dapat membantu mengelola bumi. Nah, jadi ketika kita mengerti tentang ternyata seksualitas ini merupakan tujuan Tuhan untuk memenuhi perintah Tuhan bagi manusia. Ketika kita memahami hal tersebut, kita tidak akan memperlakukan seksualitas dengan cara yang tidak benar. Nah, yang kedua adalah penolakan terhadap LGBT. Hubungan sesama jenis bertentangan dengan perintah Tuhan karena tidak menghasilkan keturunan. Karena kembali lagi tadi seksualitas itu adalah untuk potensi beranak cucu. Nah, tidak menghasilkan keturunan sehingga tidak memenuhi tujuan ilahi untuk beranak cucu. Dan yang ketiga, pelaksanaan tanggung jawab. Seksualitas adalah cara Tuhan untuk memampukan manusia melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Dengan seksualitas, manusia akan terbantu lewat keturunannya untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Karena Adam dan Hawa tidak bisa mengelola bumi jika mereka hanya sendiri. Untuk itu, kita harus memahami dalam kesimpulan materi ini, seksualitas adalah bagian yang integral dari rancangan Tuhan untuk manusia. Dengan memahami tujuan ilahi di balik seksualitas ini, kita dapat menjalani kehidupan seksual yang benar dengan kehendak Tuhan. Dan penyimpangan seksual menunjukkan efek merusak dari dosa. Jadi dosa ini serius, baik dari dalam maupun dari pengaruh lingkungan. Oleh karena itu penting bagi setiap orang percaya untuk memahami dan menghormati
tujuan seksualitas dalam kerangka teologi Kristen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.